Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sudut, yaitu hubungan antara sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa pengertian dari garis sejajar, atau nama lainnya itu garis paralel. Jadi dua garis dikatakan paralel atau sejajar kalau jarak kedua garis itu akan selalu sama di sepanjang garisnya, dan kalau diperpanjang pun dia tidak akan bertemu atau berpotongan atau bersinggungan, tuh bahasa lainnya juga. Selanjutnya garis transversal. Ini kita lihat dulu simulasinya. Jadi kalau misalnya ada dua garis P sama S dikatakan sejajar, dia itu jaraknya akan sama. Kalau di sini misalnya jaraknya D, dia di sepanjang garis ini jaraknya semuanya akan D. Jadi kalaupun diperpanjang jaraknya akan sama. Jadi dia nggak akan bertemu atau berpotongan. Selanjutnya kita tahu apa itu garis transversal. Nah, garis dikatakan transversal itu kalau dia memotong paling sedikit dua garis lainnya. Jadi kalau misalnya kita gambar ada garis Q, dia itu transversal karena dia memotong garis S dan garis P. Dari perpotongan ini kita akan tahu terbentuk ada 8 sudut. Dengan garis S itu akan terbentuk sudut 1, 2, 3, 4. Dengan garis P kita tahu akan terbentuk sudut 5, 6, 7, dan 8. Kita gambar kembali yang sudut tadi. Kita tahu nih hubungannya yang pertama itu namanya sudut sehadap. Nah, sudut sehadap itu dia akan menghadap arah yang sama dan besarnya akan selalu sama. Contohnya gimana, kita lihat. Misalnya yang 7 nih saya ganti dengan warna kuning. Jadi sudut 7 itu akan sehadap dengan sudut 3. Jadi besar sudut 7 itu sama dengan sudut 3. Yang kedua, sudut 5 itu akan sehadap dengan sudut 1. Jadi besar sudut 1 sama dengan sudut 5. Selanjutnya ada sudut 6, dia akan sehadap dengan sudut 2. Jadi sudut 2 sama dengan sudut 6. Yang keempat ada sudut 8, dia akan sehadap dengan sudut 4. Jadi besar sudut 4 sama dengan sudut 8. Nah, hubungan yang kedua itu ada namanya sudut berseberangan. Nah, posisinya itu akan ada di berlawanan dari garis transversal. Kita tahu dulu garis transversal yang mana, ini yang Q. Jadi kalau misalnya kita misalkan garis sejajarnya itu kayak sungai, nah Q-nya itu kayak jembatan. Jadi berseberangan itu berarti dia posisinya berlawanannya itu. Satu misalnya di kiri, yang satu lagi di kanan. Nah, berseberangan sendiri ada dua tuh. Yang pertama berseberang dalam. Itu jadi posisi garis sudutnya itu akan di berlawanan arah dari garis transversal dan besarnya sama, dan dia berada di dalam garis paralel atau di dalam sungai. Jadi kalau kita lebih gampang kita lihat aja nih. Misalnya ini dalam, itu yang di bagian tengah garis paralelnya. Luarnya itu yang di kiri sama kanannya atau di atas sama bawahnya gitu. Jadi sini yang berseberang luar itu sudut 6 dengan sudut 4. Jadi kita tahu nih kalau misalnya sudut 6 ada di sebelah kanan dan sudut 4 ada di sebelah kiri garis transversal. Jadi dia itu saling berseberang dalam. Jadi besarnya sama. Jadi sudut 6 sama dengan sudut 4. Selanjutnya ada yang berseberang dalam lagi adalah sudut 3 sama sudut 5. Karena yang sudut 3 di sebelah kanannya garis transversal, yang satu lagi di sebelah kirinya garis transversal. Jadi besar sudut 3 itu sama dengan sudut 5. Yang kedua ada namanya berseberang luar. Nah, itu posisinya di luar garis transversal, sama-sama masih berlawanan arah dan besarnya sama. Jadi di sini kita lihat ada namanya sudut 7, itu akan berseberang luar dengan sudut 1. Jadi besar sudut 7 sama dengan sudut 1. Yang kedua ada sudut 2, itu berseberang luar dengan sudut 8. Jadi besar sudut 2 sama dengan sudut 8. Nah, selanjutnya ada namanya sudut sepihak. Nah, sepihak itu dia berada di sisi yang sama garis transversal. Yang pertama itu ada namanya sepihak dalam. Nah, itu kita lihat. Jadi dia ada di dalam garis yang sejajar dan terus dia sepihak juga gitu di sebelah, misalnya sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Nah, bedanya dengan
sudut yang lain itu dia kalau sepihak totalnya sama dengan 180. Jadi misalnya sudut 5 itu sepihak dalam dengan sudut 4 karena sama-sama di sebelah kiri. Besar sudut 5 ditambah sudut 4 itu sama dengan 180. Yang kedua ada satu lagi, sudut 6 dan sudut 3 itu juga sepihak dalam. Jadi ditotalin sudut 3 ditambah sudut 6 totalnya 180. Yang kedua dari sudut sepihak itu ada namanya sudut sepihak luar. Nah, itu posisinya sama-sama di luar dan totalnya 180. Jadi di sini ada sudut 2 itu akan sepihak luar dengan sudut 7. Jadi sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180. Yang kedua ada sudut 8, dia sepihak luar dengan sudut 1. Jadi totalnya juga sama dengan 180. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke soal. Jadi katanya di sini perhatikan gambar yang ada dua garis sejajar KL dipotong dengan garis transversal M. Jika sudut A sama dengan 120, tentukan besar sudut P, sudut Q, dan sudut R. Jawabannya, pertama kita lihat dulu sudut A dan sudut P itu kita lihat sehadap karena menghadap ke arah yang sama. Jadi sudut A itu besarnya sama dengan sudut P, jadi sudut P itu sama dengan 120. Yang kedua, sudut P dan sudut Q itu saling berpelurus. Nah, ini dari materi yang sebelumnya. Kalau ada satu garis lurus dipotong sebuah garis, dia akan saling berpelurus. Nah, saling berpelurus itu artinya apa? Sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180. Jadi kita tahu Q itu ditambah 120 sama dengan 180. Nah, 120 kita pindahin ke ruas kanan, jadi Q ketemu 180 dikurang 120. Besar Q sama dengan 60 derajat. Yang C, sudut P dan sudut R saling bertolak belakang. Kenapa tuh? Kita lihat ini kan garis L sama M itu bersilangan. Nah, terus yang P di atas, R-nya di bawah. Dan itu kan berarti bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang, artinya besarnya sama. Jadi sudut R itu besarnya sama dengan sudut P. Jadi sudut R sama dengan 120. Kita lanjut ke soal nomor 2. Katanya perhatikan gambar. Nah, gambarnya sama, ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Jika sudut Q sama dengan 45, tentukan besar sudut A, sudut D, dan sudut P. Jawabannya pertama kita tentuin dulu garis transversalnya yang mana. Ini kelihatan ya, kalau yang sejajar itu M sama K karena dia arahnya sama, terus jaraknya sama. Transversal itu memotong minimal 2 garis. Nah, ini kan L-nya memotong 2 garis. Terus kita tentuin juga bagian dalam itu berarti yang di tengah-tengah garis sejajar. Terus bagian luar itu yang sebelah kiri sama kanannya garis sejajar. Selanjutnya kita lihat nih, ada sudut Q dan sudut A itu saling sepihak luar. Kenapa? Karena satu A itu di sebelah luar, terus dia sama-sama di atas garis transversal atau di sisi yang sama dari garis transversal. Jadi sudut A ditambah sudut Q sama dengan 180. Kita tahu Q-nya 45, jadi sudut A ditambah 45 sama dengan 180. Kita pindah luaskan, jadi sudut A sama dengan 180 karena ditambah jadi berubah jadi dikurang 45. Terus kita tahu sudut A sama dengan 135 kalau udah kita kurangin tuh ya. Terus yang B, sudut Q dan sudut D itu berseberang luar. Kenapa? Kita lihat sudut B itu ada di bagian, di sudut D itu ada di bagian luar, di sisi bawahnya garis transversal. Sudut Q ada di bagian luar juga, tapi di sisi atasnya garis transversal. Jadi dia udah nyebrang terus di luar, jadi berseberang luar. Kalau berseberang luar itu berarti sudut D sama dengan sudut Q, besarnya sama gitu ya. Jadi ketemu sudut D sama dengan 45. Yang C, sudut P sama sudut A itu katanya sudut sehadap. Kenapa tuh? Yang satu dia menghadapnya ke arah yang sama. Jadi kalau sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi sudut P sama dengan sudut A, jadi ketemu sudut P sama dengan 135. Untuk soal nomor 3 ini agak berbeda. Gambarnya sama tapi pertanyaannya berbeda. Jadi di sini sudutnya ada sudut 75, ada sudut X plus 5 sama sudut 3Y. Katanya tentukan besar X dan Y-nya. Jawabannya pertama masih sama juga. Kita tentuin yang transversal yang mana. Kita lihat ada garis yang memotong minimal 2 garis lainnya. Jadi kalau misalnya transversal itu kita lihat ini garis yang L. Saya terangin jadinya. Terus kita lihat lagi yang dalam mana? Di dalam
di antara dua garis sejajar. Jadi dia selalu ada di dalam. Yang lain tinggal kita tambahin namanya luar. Terus kita lihat nih sudut 75 itu dengan sudut X plus 5 itu adalah namanya apa? Sepihak dalam. Kenapa? Karena sama-sama di dalam, terus dia di sisi yang sama dari garis transversalnya, sama-sama di atas. Jadi totalnya X plus 5 ditambah 75 sama dengan 180. Dioperasiinnya gimana? Kita tambahin dulu 5 ditambah 75, itu sifat operasi penjumlahan ya. Kurungnya boleh dipindahin. Jadi X itu sama dengan, jadi X itu ditambah 80, kan 75 tambah 5, 80 sama dengan 180. Jadi X itu sama dengan plus 80, pindah ruas ke sebelah kanan, jadi dikurang 80. Jadi X sama dengan 100. Untuk yang B, jadi kalau misalnya kita lihat sudut 75 sama 3Y itu apa? Itu katanya berseberang dalam. Iya, karena posisinya sama-sama di dalam, tapi yang satu di atas garis transversal, yang satu di bawah garis transversal. Nah, kalau berseberang dalam itu artinya apa? Jadi besar sudutnya sama. Jadi 3Y sama dengan 75. Y-nya gimana cara nyarinya? Kalau misalnya 3Y, untuk mencarinya pindah ruas menjadi dibagi. Jadi Y sama dengan 75 dibagi 3. Jadi ketemunya Y sama dengan 25. Sekian materi kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa membuka mengerjakan soal di Google Form yang sudah terlampir di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih.